A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita terakhir. Pembahasannya berkaitan dengan al-aqidah fil imamah anjat torfain. Menurut kedua kelompok besar, yaitu kelompok Syiah Imamiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkenaan dengan imamah. Terakhir pembahasan kita menjelaskan bahwa kelompok Syiah Imamiyah meyakini bahwa imamah itu adalah jabatan ilahi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipilihnya. Tentunya dari kalangan hamba-hambanya yang soleh. Untuk apa? Untuk memerankan peranan penting, yaitu memimpin dunia setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan atas dasar itu, kelompok Syiah Imamiyah meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjadi pemimpin setelah beliau, dan itu dilakukan oleh Rasulullah mengangkat Imam Ali di Ghadir Khum setelah beliau melaksanakan haji yang terakhir atau yang dikenal dengan haji wada. Nah, sedangkan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah mereka memiliki pendapat yang sama tentang kewajiban imamah untuk memimpin umat. Akan tetapi mereka memberi kuasa kepada kaum muslimin, kepada umat ini untuk memilih imamnya, pemimpinnya sendiri. Jadi berbeda dengan kelompok Syiah Imamiyah. Lalu pertanyaannya adalah ainal haqiqah? Di manakah letak kebenarannya di antara kedua kelompok aliran besar tersebut di dalam meyakini imam? Kita baca teksnya. Ainal haqiqah, di manakah letak kebenarannya? Idza ta'ammala al-bahithu fi aqwali tarfain, jika seseorang merenungkan tentang pendapat-pendapat dari kedua kelompok tersebut, wa tama'ana fi hujajil fariqain, dan juga meneliti dengan seksama terhadap hujah-hujah, dalil-dalil yang ada dari dua kelompok tersebut, biduni ta'assubin, tanpa ada rasa fanatik, ta'assub, maka yang akan didapatkan adalah fasaufa yaqtaribu minal haqiqati biduni syak. Maka ia akan mendekati kepada kebenaran dan itu tidak diragukan lagi. Itu kata Dr. Tijani, pengarang kitab tersebut, yaitu kitab Li'akuna Ma'aswadikin ini. Waha ana sofa asta'aridu. Nah, marilah di sini akan saya paparkan, kata beliau, wa iyyakum, kepada antum semua, al-haqiqata allati wasaltu ilaiha, yang mana aku telah mendapatkan kebenaran itu. Ya, beliau akan membentangkan kebenaran yang beliau telah dapatkan dari setelah membahas, meneliti dalil-dalil hujah-hujah yang ada dalam dua kelompok tersebut. Ala nahwi tali, kata beliau. Beberapa berikut yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah al-imamatu fil Qur'anil Karim. Kata beliau bahwa konsep imamah itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan, fa'atamahunna, lalu beliau, yaitu Nabi Ibrahim, menunaikannya dengan sempurna. Qala inni ja'iluka linnasi imama." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Sesungguhnya aku ingin menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh umat manusia." Qala, Nabi Ibrahim berkata, "Wa min dzurriyyati," dan juga dari keturunanku ya Allah, untuk dijadikan juga sebagai imam nantinya. Qala, Allah Ta'ala menjawab, "La yanalu ahdidz zalimin." Tidak akan jatuh janjiku ini kepada orang-orang yang zalim. Kita bisa lihat ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Jadi surat Al-Baqarah ayat 124 ini adalah ayat yang menjelaskan tentang konsep imamah dalam Al-Quran. Fi hadhil ayatil karimah, di ayat suci ini, yubayyinullahu lana bi annal imamata mansabun ilahiyun. Dr. Tijani mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang suci ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya konsep imamah itu atau imamah itu adalah jabatan ilahi. Yu'tihillahu liman yasha'u min ibadihi. Yang Allah berikan jabatan ilahi ini kepada yang Dia kehendaki dari para hamba-hambanya yang soleh. Hal ini didasari berdasarkan firman Allah Ta'ala, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman-Nya, ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Kama tuwaddihul ayat bi annal imamata hiya ahdun minallah la yanalu illa al-ibadah salihin. Sebagaimana juga ayat ini menjelaskan bahwasanya imamah itu yaitu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi imamah ini akan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa jabatan imamah ini akan diberikan kepada hambanya yang soleh dan tidak akan diberikan kepada atau melainkan kepada orang-orang yang soleh. Alladzina istafahumullah li hadzal ghardi li intifaihi 'anil zalimin. Dari hamba-hambanya yang soleh, ya kecuali hamba-hambanya yang soleh, yang mana Allah pilih mereka dengan tujuan ini. Lintifaihi 'anil zalimin, untuk menghindarkan atau tidak akan mengenai kepada orang-orang yang zalim sekalipun dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana orang-orang zalim itu adalah alladzina la yastahiquna ahdahu subhanahu wa ta'ala. Yang mana orang-orang zalim ini mereka adalah orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jabatan ilahi ini kepada keturunannya Nabi Ibrahim sebagaimana permintaan beliau, yaitu wa min dzurriyyati. Allah penuhi permintaan Nabi Ibrahim dengan syarat la yanalu ahdzul zalimin, bahwa janjiku ini tidak akan jatuh kepada orang-orang yang zalim. Itu ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua menurut Syekh Tijani mengatakan wa qala ta'ala wa ja'alnahum, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin. Yang artinya adalah wa ja'alnahum a'immatan. Kami jadikan mereka
atau kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang akan memberikan petunjuk bi amrina dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim, dan telah kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, yaitu untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa iqamas salat, dan mendirikan salat, wa ita'az zakat, menunaikan zakat, wa kanu lana abidin, dan hanya kepada kamilah mereka menyembah kepada Allah Subhanahu. Surat Al-Anbiya ayat 73. Ayat ketiga, wa qala subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alnahum minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Lama sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang meyakini terhadap ayat-ayat kami. Surat As-Sajdah ayat 24. Ini ayat ketiga yang menunjukkan konsep imamah ada dalam Al-Qur'an Karim. Ayat keempat berbunyi wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Wa naj'aluhum, dan kami jadikan mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, wa naj'aluhumul warithin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Surat Al-Qasas ayat 5. Itu ayat keempat. Wa qad yatawahhamul ba'du bi anna madlulal ayatil madhkurah yufhamu minha bi anna al-imamatal maqsuda huna hiya an-nubuwah war risalah. Nah, kata Dr. Tijani, beliau mengatakan waqad yatawahhamul ba'd, jadi sebagian orang mengira bi anna madlulal ayatil madhkurah, bahwa ayat-ayat tersebut tadi yang di atas kan ada 4, yufhamu minha, jadi dimaksud dengan atau dipahami bahwasanya imamah yang dimaksud itu adalah an-nubuwah war risalah, yaitu nubuah atau kenabian dan risalah itu sendiri. Kata beliau, wa huwa khata'un. Kata beliau, padahal itu pendapat-pendapat itu adalah termasuk atau merupakan satu kesalahan fil mafhumil amil lil imamah. Itu adalah satu kesalahan di dalam memahami pemahaman umum. Jadi kesalahan di dalam memahami arti umum tentang imamah itu sendiri. Kenapa demikian salah memahami konsep imamah ini? Li'anna kulla rasulin huwa nabiyun. Karena setiap rasul itu pasti nabi, wa imamun, dan juga pasti imam. Jadi setiap rasul pasti dia adalah nabi dan juga imam. Walaisa kullu imamin rasulun aw nabiyun, dan tidak semua imam itu rasul atau nabi. Jadi pemahaman inilah alasan kenapa sebagian orang salah memahami di dalam konsep imamah itu. Walihadzal ghardi awdahallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. Karena itu
Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam kitabnya bi anna ibadahus sholihin, bahwasanya hamba-hambanya yang soleh yumkinu lahum an yas'aluhu hadzal mansab syarif. Mereka bisa, bagi mereka hamba-hamba yang soleh itu, untuk meminta kepada Allah Ta'ala jabatan ilahi yang mulia ini, liyatasharrafu bihidayatin nas, ya agar mereka bisa mendapat kemuliaan dengan memberi petunjuk kepada manusia. Wa yanalu bidzalikal ajril azim. Dan dengan itu mereka hamba-hamba yang soleh itu akan mendapatkan pahala yang besar. Mereka bisa minta jabatan ilahi ini, yaitu keimamahan. Tentunya dari keluarga Nabi sebagaimana firman-Nya. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar karena bisa memberikan petunjuk kepada umat manusia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yajhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kiraman walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Surat Al-Furqan ayat 71 sampai 74. Yang artinya adalah, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, zur, dan juga apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, billaghwi, mereka lalui saja marru kiraman. Mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Summan wa umyan. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, hablana min azwajina," dan juga kepada istri-istri kami, keturunan-keturunan kami, sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, kama annal Qur'anal Karim ista'mala lafdzal imamah litadlili 'alal qadati wal hukamidh dhalimin. Jadi di sini dikatakan, sebagaimana pula Al-Qur'anul Karim juga menggunakan kata atau lafadz imamah untuk menuding kepada pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa yang zalim. Alladzina yudhilluna atba'ahum wa syu'ubahum. Yang mana mereka, orang-orang zalim itu, para penguasa yang zalim itu menyesatkan para pengikutnya dan juga rakyat-rakyatnya. Wa yaqudunahum ilal fasadi wal adab fid dunya wal akhirah. Yang mana mereka membawa para pengikutnya ini kepada kehancuran dan juga azab di dunia dan akhirat. Faqad jaa'a fi dzikril hakim, dan juga ada dalam Al-Qur'anul Karim satu cerita yang menceritakan hikayatan an Fir'aun wa junudih, kisah tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Qauluhu ta'ala, sebagaimana firman-Nya,
akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi fandur kaifa kana aqibatul zalimin faja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsurun wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'nah wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Surat Al-Qasas ayat 41 sampai 42. Yang artinya adalah maka hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya. Wa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam lautan. Fandur kaifa kana akibatul zalimin. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim tersebut. Wa ja'alnahum a'immatan, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yad'una ilan nar, yang menyeru ke manusia kepada menuju ke neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsurun, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'natan, dan kami ikutkan laknat kepada mereka di dunia ini. Wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin, dan pada hari kiamat kelak mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga lafaz-lafaz atau kata imamah yang digunakan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ala hadzal asas wa qaulu syi'ati huwal aqrabu. Kata Dr. Tijani, atas dasar inilah menurut beliau bahwa pendapat Syiah itu lebih mirip, lebih mendekati kepada lama aqarrahul Qur'anul Karim, kepada ketentuan Al-Qur'anul Karim. Kenapa dia lebih dekat dan lebih mirip dengan ketentuan Al-Qur'an? Li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala awdaha bima la yad'u majalan lisyak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi penjelasan terang, penjelasan yang terang, sehingga tidak meninggalkan sedikit keraguan sama sekali. Bi annal imamata mansabun ilahiyun, bahwasanya imamah itu adalah jabatan ilahi. Yaj'aluhu Allahu haitsu yasha, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala imamah itu menurut kehendaknya. Wa huwa ahdullah, dan itu adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa jabatan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala alladzi nafahu 'anil dzalimin, yang dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Wa bima anna ghaira aliyin min sahabatin nabiyyi. Nah, sementara wa bima anna ghaira aliyin, para sahabat selain Imam Ali bin Abi Thalib, qad asyraku fatratan, pernah atau telah pernah melakukan perbuatan syirik. Jadi selain Imam Ali bin Abi Thalib dari para sahabat Nabi itu pernah melakukan kesyirikan, kecuali Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Fatratu maqablal Islam, jadi pada suatu masa sebelum Islam. Jadi sebelum Islam datang, mereka pernah melakukan perbuatan kesyirikan. Fa innahum bidzalika yashabuna minadh dhalimin. Maka dengan itu, bahwa sesungguhnya mereka para sahabat itu telah menjadi orang-orang yang zalim pada waktu itu, sebelum Islam datang. Fala yastahiquna ahdallahi lahum bil imamati wal khilafah. Dengan demikian maka mereka ini adalah tidak berhak, bahwa mereka tidak layak untuk mendapatkan, menerima
janji Allah Ta'ala itu jabatan ilahi ini. Bagi mereka itu tidak layak. Jadi tidak layak untuk menerima jabatan atau menerima imamah ataupun khilafah. Ini menurut Dr. At-Tijani demikian. Berbeda dengan Imam Ali alaihissalam bahwa beliau tidak pernah melakukan atau sujud kepada selain Allah Ta'ala. Sedangkan para sahabat yang lainnya sebelum masa Islam datang, mereka berada dalam kezaliman sebelum kemudian akhirnya masuk Islam. Wa yabqa qaulu Syiah bi anna al-Imam Ali ibn Abi Thalib istahaqqa wahdahu duna sairi sahabah ahdallahi bil imam. Nah, adapun Syiah mereka berpendapat bahwa hanya Imam Ali bin Abi Thalib lah yang berhak, yang layak menerima janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi imam, bukan para sahabat yang lainnya, yang mana mereka pernah menyembah selain Allah Ta'ala. Ya, makanya kenapa mereka para sahabat tidak layak menerima jabatan ilahi ini? Li'annahu, saya ulangi lagi, mohon maaf, bahwa tadi dikatakan, saya ulangi, bahwa kelompok Syiah Imamiyah mengatakan atau berpendapat bahwa Imam Ali bin Abi Thalib lah yang hanya beliau lah yang layak untuk menerima, bukan para sahabat yang lainnya, untuk menerima janji Allah Ta'ala ini, itu jabatan ilahi, yaitu imamah. Kenapa Imam Ali yang layak? Li'annahu lam ya'bud illallah wa karramallahu wajhah duna sahabat. Karena beliau tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak pernah menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memuliakan wajahnya dari sesembahan lainnya. Berbeda dengan para sahabat yang lainnya. Dan beliau, kenapa demikian? Karena beliau Imam Ali li'annahu lam yasjud lis-sanamin. Bahwa beliau tidak pernah satupun sekalipun untuk tidak pernah sujud kepada berhala sama sekali. Imam Ali. Wa idza qila bi annal islama yajubbu ma qablahu. Oke. Jika memang ada orang yang berpendapat bahwa Islam itu dapat atau bisa menghapus apa-apa yang sebelumnya, qulna, maka kita katakan, kata Dr. Tijani, na'am, ya betul, kalimat itu betul. Walakin yabqal farqu kabiran, akan tapi terdapat perbedaan yang sangat besar. Baina man kana musyrikan wa taba, antara orang yang pernah musyrik lalu bertobat dengan orang yang wa man kanat naqiyan khalisan lam ya'rif illallah. Dibanding dengan orang yang suci, bersih, dan tidak pernah mengenal Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang ada benar bahwa Islam itu bisa menghapus seluruh dosa-dosa yang ada ketika mereka sudah bertobat, ya. Tapi ketika dibandingkan dengan orang yang tidak pernah musyrik, tidak pernah menyembah kepada selain Allah Ta'ala, itu jelas terdapat perbedaan yang sangat jauh sekali. Jadi itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.